Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu ya. Ibu ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua dan subscriber semua. Apabila kata-kata Ibu ada yang kurang sopan atau video Ibu ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan Ibu akan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya ya. Dan semoga di tahun dan lebaran ini semua keadaan sehat walafiat dan semua sukses dengan usahanya ya. Dan hari ini Ibu masak goreng jadah temen ya. Ini Ibu goreng jadah ya, ini ya. Ini Ibu goreng jadah. Ini Ibu goreng jadah. Ini jadahnya ya. Hari ini Ibu goreng kerupuk juga ya, ini ya, ini kerupuknya ya. Satu marang ya. Dan ini Ibu juga goreng jadah teman ya. Ini sudah matang, diangkat ya. Hari ini Ibu juga goreng jadah teman ya, ini jadahnya ya. Ini ya. Ya simak ya, bentar ya. Simak ya, Ibu mau masak. Ibu juga mau bikin sambal terong temen ya. Ibu nggak lupa dengan sambal terongnya ya. Simak ya. Ini ada terong satu, Ibu mau bikin sambal temen ya, digoreng ya. Sudah dipotong ada jadi 4 ini teman ya, dibikin sambelnya. Hari ini itu acaranya goreng jadah ini ya, ini jadah ya, ini ya. Aduh panas temen ya. Ini jadah goreng ya, ini. Ibu juga goreng kerupuk temen ya. Ibu juga mau bikin sambal terong temen ya. Dan hari ini Ibu acaranya Ibu juga mau makan ini ya. Ini nasinya Ibu. Ibu mau bikin sambal terong dulu ya. Ini Ibu mau goreng terong. Ini terongnya digoreng dulu ya teman ya. Mau dibikin sambal ya teman ya. Ini terongnya digoreng dulu. Dan buat teman-teman semua, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Sukses 2 tahun pulang bawa uang yang berkah dan barokah teman ya. Gimana teman-teman semua keluarganya yang ada di Indonesia ya. Kita yang sama-sama ada di perantauan, kita cuma bisa berdoa semoga keluarga kita yang kita tinggalkan semua sehat walafiat dan semoga corona cepat habis supaya kita semua yang ada di perantauan juga bisa cuti pulang teman ya. Karena masih keadaan kayak begini nggak bisa cuti ya. Cuti juga ribet temen ya, bukan hanya ribet TKW, kalau mau cuti pulang ribet uang temen ya, buat medikal, buat ini itu temen ya. Tapi kadang keluarga yang tidak mengerti gimana aturan pemerintah luar negeri, taunya istrinya suruh cuti, nggak mau cuti, katanya nggak mau cuti, padahal bukan nggak mau cuti temen ya, karena keadaan, karena majikan juga was-was mau ngizinin TKW cuti ya, karena takut keadaan kayak gini nanti kalau kembali sini, kembali lagi di Hongkong ada apa-apa gitu ya. Jadi semua itu demi kesehatan dan demi
keamanan temen ya. Jadi buat keluarga yang di Indonesia tuh jangan sampai ada yang salah paham lagi kayak kemarin sampai bunuh diri suaminya ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Tolong dimengerti, semua TKW itu di luar negeri itu ya nggak sama ya, ada yang benar-benar kerja ya, pokoknya nggak sama lah pokoknya. Kalau soal cuti memang susah bener temen ya, jadi jangan dimarahin, jangan dipermasalahkan ya. Ini semua harus mematuhi peraturan di luar negeri, bukan harus cuti-cuti pulang-pulang nggak seenak itu temen ya. Di luar negeri itu susah, nggak langsung disuruh cuti terus pulang, nggak mau pulang akhirnya bunuh diri kendat gitu. Jangan kayak gitu temen ya. Peraturannya sekarang di luar negeri itu ketat, nggak seperti yang dulu belum ada corona. Semua itu orang kalau lebaran ingin cuti, ingin pulang, ingin ketemu keluarga, sampai nangis-nangis pun kayak apa juga nggak bisa, nggak diizinin karena pemerintah di luar negeri itu sangat ketat juga teman ya. Jadi jangan salah paham, nggak dikasih cuti akhirnya suaminya bunuh diri, katanya istrinya nggak mau cuti. Dan lagi kadang orang mau cuti mau pulang itu juga mikir-mikir teman, karena apa, cari kerjaan di Indonesia juga susah teman ya, nggak semudah itu, nggak segampang terus cuti pulang daftar lagi. Sekarang susahnya minta ampun teman di Indonesia itu. Nah ini sambelnya sudah jadi ya, ini sambelnya, sambal terong. Nah ini, nah ini kerupuk ya, ini kerupuk, dan ini jadah goreng. Ini jadah goreng temen ya, dan ini sambal terong. Ibu makannya cuma gampang, ada sambal terong pun sudah cukup, nggak mau yang neko-neko temen ya, karena kebutuhan tuh banyak. Kalau nuruti senang-senang foya-foya nggak ada habisnya temen ya. Tujuan kerja itu ya kerja, dapat hasil ya digunakan sebisa mungkin. Kalau bisa sebelum pulang itu cita-cita tercapai semua, jadi pulang tinggal apa itu teman, menikmati hasilnya perjuangannya ya. Jadi sekali lagi ini nasinya ibu ya, yuk simak ibu mau makan teman ya. Sekali lagi ya, nih ada jadah, ini ada kerupuk, ini ada sambal terong, ini nasinya ibu ya. Dan buat teman-teman semua keluarganya jangan sampai ada yang salah paham lagi sampai bunuh diri. Istrinya katanya nggak mau cuti pulang, itu bukan karena nggak mau cuti pulang, karena harus menurut peraturan di luar negeri teman ya. Cuti susahnya setengah mati, balik mau balik sini juga medical lagi, aduh ribet, habis uang banyak teman kalau cuti itu teman. Pada saat-saat kayak begini ini medical itu apa, tes swab terus apa itulah, pokoknya ribet lah. Ibu aja meskipun kayak apa, ibu juga menahan. Semua TKW di luar negeri semua menangis teman ya, waktunya cuti nggak bisa cuti, tertunda terus semua. Tapi ya gimana lagi, kita kan harus mematuhi peraturan pemerintah, tidak semaunya sendiri. Tiket pesawat pun tidak seenak segampang seperti dulu belinya, juga harus apa itu booking dulu. Kalau nggak gitu nggak, pesawat itu nggak seperti dulu temen, sekali beli langsung terbang gitu. Ada yang dulu sebelum ada corona, sekarang itu susah karena pesawat nggak ada yang berani terbang. Jadi mohon maaf buat teman-teman semua, keluarga teman-teman semua itu jangan sampai ada salah paham lagi seperti yang kemarin di daerah Ponorogo itu, sampai suaminya kendat bunuh diri, katanya istrinya nggak mau pulang cuti. Orang yang tidak mengerti ya teman ya, tidak mengerti aturan pemerintah gimana aturan TKW mau cuti gimana, terus orang di luar negeri itu gimana. Itu mikirnya cuma seindah kamu pulang pulang, lah kok enak kan majikan kita gitu. Majikan kan ngontrak TKW, kalau belum habis waktunya nggak mungkin dia ngeluarin, kecuali ada masalah itu dikeluarin itu temen ya. Jadi jangan seenaknya menyuruh istrinya atau keluarganya kamu harus pulang bulan ini, harus ini, nggak bisa. Itu semua itu peraturan pemerintah dan aturan majikan, sudah dibeli tenaganya keluarga apa tenaga TKW itu sistemnya kayak dibeli 2 tahun, kalau belum 2 tahun juga nggak bisa pulang.
apalagi kalau pulang dipaksa itu nggak bisa, apalagi keadaan kayak begini teman ya. Keadaan begini itu susah bener. Ibu pun waktunya cuti lagi tapi ya tertunda lagi, gimana lagi. Tapi ya untungnya, maaf, untungnya keluarga ibu tuh semua tuh memahami, karena semua orang itu tak sama gitu ya maksudnya ya. Jadi harus dipahami lah, jangan jangan terus gini nggak mau terus akhirnya bunuh diri. Kayak kasihan anaknya yang ditinggal, juga kasihan lagi yang di luar negeri terus mikir banyak, akhirnya kerjanya kelendor, nanti malah kena marah majikan, akhirnya di agen bayar loh. Sekarang makan sendiri, tidur di agensi juga bayar. Sekarang itu di luar negeri bayar sendiri, nggak seenak yang dulu ada agen yang gratis, tidur makan boleh, masak apa tuh ada. Sekarang boleh masak, maksudnya tuh nggak segampang yang dulu. Sekarang itu rumit bener temen ya. Orang bukan orang Indonesia, orang Hongkong mau pekerjaannya tuh banyak yang dipecat gitu, apalagi terpaksa ngambil majikan tuh karena majikan ingin kerja gitu, jaga rumah, jaga anak, jaga orang tuanya gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, keluarga teman-teman semua, jangan sampai ada yang salah paham lagi. Bila keluarganya di luar negeri nggak bisa cuti dikarenakan ada aturan pemerintah soal corona, mau cuti ya medical lagi, swab, anti swab, pokoknya ribet lah itu. Terus uang dan uang itu terus lah. Dan kembali ke sini lagi masih di isolasi lagi 2 minggu lagi di hotel, bayar sendiri teman. Nggak semudah, nggak semua agen itu di Hongkong itu ngasih gratisan, nggak ada, pasti nanti ada potongan gaji atau apa itu pasti ada. Jadi dimaklumi lah, dimengerti gitu, dikasih kasihan lah keluarganya di luar negeri itu. Jangan terus apa maksudnya, jangan terus nggak mau cuti karena bunuh diri, anaknya terlantar, mikirnya terus istrinya yang di luar negeri nanti terus mikir suamiku sampai gini karena ini, terus kan susah, terus kan kasihan ya temen ya. Jadi mohon mohon maaf, ibu cuma ngasih saran ya temen ya. Tidak semua majikan, tidak semua TKW semudah apa yang telah dibayangkan keluarga-keluarga kita yang ada di Indonesia. Maunya gini-gini, maunya gini, nggak bisa temen ya. Tenaga TKW itu sudah dibeli sama majikan gitu teman ya. Soal pulang pun, tiket pun nggak segampang seperti dulu teman ya. Jadi teman-teman semua, keluarga teman-teman, mohon maaf ya, jangan sampai ada salah paham lagi sampai kendat bunuh diri karena istrinya nggak mau pulang gitu. Aduh, kasihan anaknya ya teman ya. Dan cukup sekian saran dari ibu bukan menghujat, bukan apa, itu cuma mengingatkan semua TKW itu ingin lebaran, itu pengen lebaran, ingin cuti, meskipun beli tiket sendiri mau cuti nggak semudah itu teman ya. Jadi teman-teman semua harus, keluarga teman-teman semua harus memahami, didoain aja keluarganya atau istrinya atau keluarganya yang ada di luar negeri, didoain aja, apalagi musimnya kayak begini. Jangan sampai ada apa-apa, berangkat sehat, pulang sehat, membawa uang hasil kerjanya yang halal dan barokah ya. Jadi jangan sampai ada kejadian lagi sampai suaminya bunuh diri kayak gitu kemarin, bulan kemarin ya. Dan tolong maaf kata-kata ibu, bila kata-kata ibu ada yang kurang berkenan, ibu cuma mengingatkan dan ngasih saran dan tutorial. Mau cuti ikut orang itu tak semudah apa yang telah dibayangkan keluarga kita yang ada di Indonesia gitu teman ya. Jadi jangan salah paham ya. Dan sekali lagi itu kata-kata ibu, pesan ibu. Dan ini ibu waktunya sudah hampir jam 1, jadi ibu ini mau makan siang. Ini nasinya sudah adem. Dan sekali lagi ibu acaranya hari ini goreng jadah, ini ya jadah, dan bikin sambal terong, dan ini kerupuk ya. Ibu cuma makan sama ini aja, ibu sudah cukup di perantauan. Ibu nggak mau yang mewah-mewah, karena apa, perjuangan itu gimana ya, harus uangnya harus digunakan sebaik mungkin teman ya. Jangan sampai dibuat foyah-foyah gitu teman ya. Jadi gunakan uang itu sebaik mungkin. Jadi kita pulang itu ada kenyataan gitu loh teman ya. Jangan cuma buat foyah-foyah di perantauan, nggak ada gunanya teman ya.
Dan sekali lagi itu video ibu dan saran ibu buat teman-teman semua, jangan salah paham, dan keluarga yang di Indonesia jangan ada yang salah paham soal TKW atau istri keluarganya yang ada di luar negeri nggak bisa cuti. Jangan sampai ada yang kendat lagi ya, kasihan ya. Dan sekian video ibu, tolong dimaafin bila kata-kata ibu ada yang kurang sopan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini ibu mau makan siang ya, ini nasinya masih panas. Dan bila kata-kata ibu ada yang kurang sopan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang.